Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, hari ini materinya tentang keamanan sistem Linux secara umum. Ya, jadi apa ya? Kadang-kadang ada istilahnya namanya hardening Linux ya. Hardening itu jadi memperkuat sistem Linux kita ya, kurang lebih kayak gitulah. Ya, jadi ini masih secara sistem ya. Tapi mungkin bisa jadi nanti ini ada beberapa yang mungkin sudah agak jarang diterapkan ya. Oke, sudah terlihat? Pak. Nanti untuk prakteknya kita gunakan yang virtual ya. Jadi jangan yang asli karena ini nanti banyak ngoprek-ngoprek, takutnya ada masalah ya, nanti repot. Jadi ini di virtual juga kalau bisa yang dulu kan kita udah buat clone ya, cloningan dari server ya. Nah, jadi nanti kita pakai yang itu aja ya, jangan yang digunakan untuk admin Linux ya. Jadi yang clone aja, yang clone. Jadi yang server tapi yang clone-nya ya, biar aman. Jadi kalau ada apa-apa ya nggak ada apa ya, tinggal dihapus mungkinnya gitu ya. Oke, yang pertama adalah mengamankan bootloader ya. Kita tahu bahwa sistem Linux menggunakan bootloader untuk menampilkan menu ya. Kenapa ada bootloader? Kalau sekarang sih mungkin bootloader sangat penting karena seringkali kita menginstal lebih dari satu OS di satu harddisk ya, di dalam satu sistem itu bisa jadi kita menginstal lebih dari satu harddisk. Nah, nanti bootloader ini fungsinya akan menampilkan menu ya, menu boot. Jadi kalau kita misalkan lebih dari satu OS, nanti muncul di situ mau masuk ke mana loadingnya ya, mau masuk ke Windows kah, ke Linux kah. Linux juga nanti bisa jadi lebih dari satu, mungkin nanti ada Ubuntu, ada CentOS, ada ya yang lain lagi. Di Windows juga bisa jadi kita gunakan lebih dari satu Windows ya, bisa menggunakan Windows 10, Windows 7 gitu ya, atau Windows 10 nya juga lebih dari satu bisa ya. Secara teknisnya bisa, secara teknis, tapi mungkin prakteknya agak jarang ya, buat apa juga ya. Biasanya nanti kalau kita perlu banyak-banyak ya kita tinggal bikinnya di virtual ya. Oke, nah di Linux sendiri ya, bootloadernya menggunakan namanya grub ya, dan sekarang sudah versi 2 grubnya ya. Sebelum grub dulu ada yang disebut dengan Linux Loader atau Lilo ya, tapi seiring waktu dan mungkin secara fitur lebih bagus ya, akhirnya diganti menggunakan grub ya, dan sekarang versinya sudah versi 2. Dulu grub 1 biasa disebut dengan grub legacy ya, grub legacy. Sekarang udah versi yang kedua nih, grub 2 ya. Nah, di di grub ini kita nanti tergantung ya. Kalau kita defaultnya menunya di hidden ya nggak muncul menunya. Jadi begitu booting, apalagi kalau misalnya kalau saluran satu OS biasanya defaultnya hidden ya, tapi kalau lebih dari satu OS biasanya setelah default dia akan menampilkan menu, jadi menunya nggak di hidden ya. Nah, nanti kalau menunya di hidden ada cara sendiri untuk menampilkan menunya ya. Nah, jadi agar aman, agar tidak sembarang orang bisa masuk ke menu grub, nah nanti grubnya bisa kita kasih password ya. Nanti passwordnya juga bisa berupa teks biasa yang bisa dibaca atau bisa juga dienkripsi ya. Oke, kemudian nah di menu grub juga ini memungkinkan seseorang untuk masuk ke sistem Linux ya secara single user. Jadi biasanya kalau single user itu langsung masuk sebagai root. Nah, ini juga cukup berbahaya ya. Jadi ini
lubang sih kelemahan bukan ya, kadang-kadang ini juga menjadi kemudahan, tapi ya maksudnya ini harus diamankan juga ya. Nah, nanti bisa dikonfigurasikan agar ketika mau masuk single user itu harus memasukkan password root terlebih dahulu. Jadi kalau yang tidak tahu password root maka dia tidak akan bisa masuk ke single user ya. Oke, kita langsung praktik aja. Ini saya mau satu-satu aja, satu-satu praktek ya. Kemudian daripada semua dulu bingung juga ya kalau cuma teori doang, jadi satu-satu. Jadi ya nanti praktikum pertama adalah kita akan mencoba bootloader dan masuk single user lewat menu group ya atau grab ya. Itu nanti ke sini baru ke user password nih ya. Oke, silahkan dijalankan dulu Linux servernya ya. Yang clone-nya aja nih ya, yang clone jangan lupa networknya terserah, boleh NAT boleh bridge ya, kita nggak pakai jaringannya sebetulnya ya. Oke, langsung aja dibuka, dijalankan. Kalau ini saya kebetulan udah banyak diubah-ubah nih, nggak apa-apa ya, namanya bukan slave lagi, saya udah mail ya, tapi nggak masalah ya. Silakan dijalankan. Silakan login ya. Oke, oh iya tadi masuk menu ya, atau masuk ini dulu deh. Kita coba masuk single user dulu ya, masuk single user. Udah nyampe ke loginnya, ke prompt? Belum. Lagi buka Turtlebox Pak, sebentar. Oke. Ini kayaknya saya banyak rebut-rebut nanti, jadi saya nggak pakai sesa, mungkin agak kurang kelihatan nih, karena pakai langsung konsol nih, ya. Akan banyak reboot ya, nanti sistemnya akan mungkin nggak sering banget ya, karena untuk uji cobanya kan harus di reboot ya, jadi nggak usah pakai SSH. Saya juga nggak pakai ya, jadi mungkin agak-agak nggak terlalu kelihatan. Oke, saya jelaskan dulu, di sistem Linux itu ada yang namanya run level ya. Boleh kalau ini boleh saya pakai terminal biar kelihatan ya. Nah, man run level ya. Nah, di sini ya. Jadi run level itu ya kondisi sistem ya, status sistem pada suatu waktu lah gitu ya, gitu. Nah, dulu waktu belum pakai sekarang kan pakainya sistem D ya, di sini ya. Nah, sistem D. Nah, istilah run level ini sebetulnya istilah ketika Linux masih menggunakan namanya sys5 init nih, ya. Nah, dulu ada namanya run level 0, run level 1, lalu 2, 3, 4, 5, dan 6, ya. Nah, jadi kalau kita
masuk ke suatu run level berarti nanti ada beberapa tindakan action yang dilakukan, ya. Nah, run level 0 ini artinya sistem masuk ke hub. Ya, hub itu artinya mati ya. Jadi semua service akan dimatikan termasuk sistemnya sendiri. Itu masuk run level 0. Nah, di sistem Diamond ini ya, istilah run level diubah jadi target. Jadi run level 0 sama saja dengan target yang disebut dengan power of target. Ya. Untuk saat ini masih diakomodasi ya. Jadi istilahnya apa sih? Backward compatibility ya. Jadi masih berlaku untuk run level ini, tapi mungkin kedepannya nanti nggak ada lagi istilah run level 0, 1 dan seterusnya ya. Tapi saat ini masih dipakai. Tapi kita akan membiasakan menggunakan, karena kita sudah pakai sistem Diamond, kita biasakan nanti pakai yang sistem Diamond ya. Oke, jadi ada run level 0 ya. Jadi kalau kita pindah ke run level 0 itu sama saja dengan kita power off ya. Kemudian ada run level 1. Nah, ini sama dengan single user mode single user. Kenapa disebut single user? Karena pada kondisi ini ya, yang bisa masuk ke sistem hanya satu user, yaitu root ya. User yang lainnya nggak bisa ya. Jadi layanan jaringannya dimatikan ya. Nah, ini biasa disebut di sistem daemonnya dengan rescue target ya, rescue.target ya. Kemudian run level 2, 3, 4 ya. Nah, kalau di Ubuntu sebetulnya sama aja, run level 2, run level 3, run level 4 itu sama ya. Jadi istilahnya multi user ya, user biasa bisa akses, bisa login ya, tapi interface-nya command line ya. Jadi nggak ada GUI-nya, yaitu run level 2, 3 dan 4 ya. Tapi di sistem Diamond sekarang dijadiin satu dengan nama multi user target ya. Nah, kemudian berikutnya ada run level 5. Nah, run level ini multi user plus interface-nya GUI ya. Nah, di sistem Diamond sendiri diistilahkan dengan graphical target ya. Kemudian yang terakhir run level 6 ini sama atau identik dengan di sistem Diamondnya adalah reboot target ya. Jadi kalau kita masuk ke run level 6 sama saja dengan mereboot ya. Masuk ke run level 0 sama saja dengan mematikan sistem. Masuk ke run level 1 sama saja dengan masuk ke single user. Nah, biasanya di single user itu langsung masuk root dan biasanya digunakan untuk emergency ya, rescue, namanya disebutnya rescue atau emergency ya. Jadi kalau misalnya kita lupa password root, nah bisa masuk ke single user, atau mungkin sistemnya bermasalah, biasanya kita masuk ke single user gitu ya. Oke. Nah, untuk berpindah antara level ya di sistem 5 init ini nanti ada perintah namanya tail init ya. Ada perintah namanya tail init. Silahkan dilihat manualnya, tail init. Ya. Jadi untuk mengubah run level tapi di sistem 5 ya. Nah, di sistem Diamond kita gunakan sistem CTL. Tapi perintah tail init sendiri masih diakomodasi ya, masih bisa digunakan. Ya, jadi kalau mau masuk ke run level 0, nanti perintahnya adalah sistem CTL power off. Ya. Berarti sama aja dengan mematikan sistem ya. Kalau mau nge-reboot masuk run level 6, kita gunakan perintahnya sistem CTL reboot. Ya. Mau ke run level tertentu ya, ke run level 2, 3, 4, 5 ya, kita gunakan sistem CTL isolate, kemudian run levelnya mau run level berapa, run level 2 berarti ya run level 2 target, run level 3 target ya. Mungkin targetnya bisa diabaikan ya, nggak boleh ditulis. Nah, untuk masuk ke single user ya, itu kita gunakan perintahnya sistem CTL rescue ya. Sedangkan kalau di di sistem 5 init itu kita kalau mau nge-reload configuration kita gunakan tail init key ya. Gitu. Nah, kalau di sistem D kita gunakan sistem CTL Diamond reload. Ya.
Gitu. Kemudian ada lagi yang U ya, tapi ini kayaknya jarang digunakan ya. Nah, coba untuk menampilkan run level saat ini kita boleh gunakan perintahnya namanya run level ya. Nah, di situ nanti akan muncul dua karakter ya, ada N, ada 5 ya. Apa artinya ya? Yang pertama, karakter pertama itu artinya previous run level sebelumnya ya. Sedangkan yang karakter kedua itu menunjukkan current run level saat ini. Nah, berarti N5 itu artinya run level sebelumnya itu N. Nah, apa artinya N? N itu artinya berarti dari booting ya, bukan dari perpindahan run level yang lain, tapi dari booting ya. Nah, itu disebutnya previousnya N, nanti ditulisnya N. Nah, sekarang saat ini ada di run level berapa? Oh, sekarang berarti ada di run level 5 ya, gitu. Kalau di sistem daemon sendiri ya, perintahnya biasanya pakai ini, sistem ctl lalu get min default. Nah, defaultnya nih, jadi kalau kita menyalakan sistem ya, dia otomatis masuk ke run level berapa. Nah, di sistem daemon kita gunakan ini ya. Jadi di sini munculnya graphical target. Masih ingat tadi graphical target sama dengan run level berapa? 5. Nah, berarti sama ya. 5. Nah, jadi kalau di sistem 5 sistem 5 init kita gunakan run level, berarti sekarang ada di run level berapa? 5. Ya, kalau pakai sistem daemon kita gunakan sistem ctl get default. Defaultnya masuk run level berapa? Oh, graphical target. Ini sama juga dengan run level 5. Ya. Nah, ini memang agak uniknya Ubuntu begini nih. Padahal kita kalau server itu kan nggak nginstal GUI ya. Nah, tapi ternyata di settingnya tetap run levelnya 5, bukan 2 ya. Atau bukan multi user target gitu ya. Anehnya begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin pindah, atau misalnya kita gini, kita pakai yang desktop ya. Nah, kalau desktop kan jelas dia harus ada GUI-nya, maka run levelnya 5. Nah, kalau kita misalkan saya nggak perlu GUI-nya karena desktopnya mau saya jadikan server misalnya, berarti cukup pakai command line. Nah, jadi GUI-nya nggak perlu di-uninstall, cukup dinonaktifkan. Caranya adalah diubah ya, defaultnya jadi multi user ya, jadi multi user target gitu ya. Jadi nanti cara ngubahnya pakai sistem ctl gitu ya, kemudian set min defaultnya ke multi user target. Nah, gini, jadi nanti dia begitu direboot langsung masuknya ke run level 2 biasanya, bukan run level 5 lagi ya. Mungkin nanti ini bisa dicoba di desktop ya, desktop nih. Jadi nanti setelah direboot nanti nggak muncul GUI-nya ya. Nanti kalau mau GUI gimana ya, tinggal pindahin ya, pakai apa, sistem ctl apa, isolate run level 5 ya, atau multi user target ya, bisa juga ya. Ya, coba tel init nih sistem. Nah, pakai isolate benar ya, isolate run level 5 berarti ya, itu ya. Nah, sekarang kalau mau ke single user berarti kita gunakan sistem ctl apa, rescue ya, rescue. Nah, tapi pakai sudo dulu ya. Nah, sudo sistem ctl rescue, tapi jangan yang di sini ya, sorry saya. Ini nanti saya punya saya di sini ya. Nanti salah lagi ya. Hati-hati nih. Ini mainannya agak risky ya. Agak berisiko nih. Ya, jangan sampai ya fatal mungkin enggak ya, tapi ya bikin jadi apa, buang waktu ya. Oke. Nah, itu ya. Nah, coba jadi saya ketikkan di sini sudo sistem
ctl rescue ya, atau kalau pakai tel init berarti sudo tel init 1 ya, boleh juga, masih berlaku nih, tapi mungkin kedepannya nih akan dihilangkan. Jadi kita pakai sistem daemon aja ya, sistem ctl rescue nih. Nah, nanti Jelas dia ya ingat lah. apa Jelas, sih, Pak, katanya. awas ya, jangan iseng ke temannya loh. Nah, Tahu nih emang. nanti akan muncul nih ya, di situ keterangannya you are in rescue mode ya. After logging in, ketikkan jurnal ctl-xb untuk menampilkan log ya, log system. Ketikkan sistem ctl reboot untuk reboot, sistem ctl default atau exit. Jadi untuk rebootnya nanti boleh pakai sistem ctl reboot, sistem ctl default. Default itu berarti ke defaultnya. Kalau defaultnya tadi run level 5 berarti langsung masuk run level 5 gitu ya. Atau boleh juga pakai exit ya. Nah, kemudian press enter to maintenance atau control D to, kalau control D berarti kembali ke default sistem. Ya, jadi kalau mau ke single user tekan enter. Nah, kita lihat di sini langsung sebagai root tanpa ditanya password. Makanya ini hati-hatinya di sini. Ya, jadi kalau ke single user di Linux ya, itu bisa langsung sebagai root. Nah, jadi nanti hati-hati ya. Apalagi kalau misalnya servernya itu nggak di dalam ruangan khusus gitu, setiap orang mungkin yang lalu lalang bisa akses server, nah itu bahaya ya. Oke, nah, ini contoh masuk single user ya, kita cek pakai run level. Nah sekarang tulisannya apa, udah ada yang nyampe sini belum? 51. Sama ya, 51 artinya apa? 51 Oh, saya cuma nih. Server berarti server sebelumnya. ya, Server sebelumnya. run level sebelumnya dari run level 5 saat ini ada di run level 1. Nah, berarti single user nih ya, jadi langsung sebagai root. Dan kita nggak punya konsolnya cuma satu ya. Kalau kita kontrol kanan F2 F3 nggak ada nih, from loginnya nggak muncul ya. Hanya yang bisa dipakai hanya satu konsol aja, yaitu Ctrl Alt F1 ya. Jadi user biasa nggak bisa login ya, nggak ada logout, nggak ada. Begitu exit langsung masuk ke run level default gitu ya. Itu namanya single user. Kalau dulu waktu zamannya masih mainframe kan biasanya mesin besar ya, mesin besar nanti user akses dari terminal gitu ya. Nah biasanya kalau si adminnya mau nginstal sesuatu aplikasi itu nggak tinggal masuk ke single user ya. Jadi masuk single user nggak bisa login ya, dia tinggal melakukan sesuatu, misalnya entah menambah hard disk ya. Jadi fungsinya ini untuk maintenance ya, atau menginstal aplikasi, memperbaiki sistem dan sebagainya, itu biasanya di single user ya. Zaman dulu nih ya, karena kan biasanya si user login ke server ya. Jadi sementara di cut dulu nih, user nggak boleh login karena akan dilakukan maintenance ya. Jadi masuk single user. Oke, silakan sekarang reboot. Kita akan akses single usernya dari menu grab. Kalau tadi kan dari ini ya, dari dari prom ya, dari shell. Sekarang tinggal sistem. Lihat yang di terminal juga, yang di SSH. Apa nih, mau lihat apanya? Yang tadi Pak, yang sebelumnya apa, pokoknya yang di SSH. Ya apa? Yang sebelumnya apa? Kan kita masalahnya udah di single user nih. Harus balik dulu ke run level 5 kalau mau lihat terminal yang itu ya. Tadi beritanya apa Pak? Apa? Sistem CTL rescue dong. Ya, sudo sistem CTL rescue. Atau kalau pakai yang sistem 5 init, pakai sudo tel init 1. Tapi ini sekali di run level kok tetap di 5. Pakai rescue. Sudo
ke rescue. Masa? Coba di present. Kalau saya ini Pak, Apa? unable to resolve host flag katanya. Temporary failure in Itu kamu itunya belum diubah etc hostnya itu. Diubah dulu. Tadi ini kan saya ini tetap 5. Mana? Press enter for maintenance. Tadi pun saya pas sudah sistem CTL rescue ditanya password juga. Masih 5 ya? Udah Pak, saya udah bener Pak. Coba lagi di mana? Sistem, tapi udah root ya? Tapi udah Iya. gitu. Oh Tapi ini pun tadi ditanya ini juga, tanya apa? Password juga. udah di rescue sebetulnya, cuman run levelnya ini nggak berubah ini. Karena itu langsung root itu. Ya, Iya. kayaknya aneh ini. Ctrl C aja. Ya, di itu aja. Sekarang boleh reboot aja ya. Tadi ada yang bermasalah apa lagi? Saya cuman masih ada eternity-nya Pak. Ini Pak, saya present ya Pak. Ada apa? Eternity. Iya, namanya bukan root Pak, jadi masih eternity Pak. Bisa, boleh saya present Pak? Boleh. Oke, siap. Bentar Pak. Ini Pak, kan saya udah SSH nih Pak. Kok SSH sih? SSH gimana kamu maksudnya? Jadi dari sini Pak servernya ini. Ya, ya kamu dari situ, jangan dari ini. Jangan dari terminal, dari coba itu di enter. Yang itu yang yang dari servernya. Enggak, ini tapi servernya udah saya SSH. Belum kesini, itu Pak. Pak, belum di enter. Enter dulu yang di servernya. Ya, Di servernya udah root Pak. ya. Tapi di sini apa nggak berubah ya Pak ya? Mana itu udah nggak ini, udah nggak akses, coba deh di enter, nggak mau dia. Ini masih bisa. Masa? Itu kemana? Mungkin salah kali. Tuh ini Pak. Ya salah kali SSH-nya. IP-nya coba lihat IP-nya bener nggak? Sama Pak. Hah? 4169. Salah itu kayaknya. Tuh sama Pak, 169. Kok aneh sih? Masih bisa diakses? Wah kacau ini. Kacau kan Pak. Makanya saya bingung lah. Ini masih bisa diakses. Sama-sama 169 kan Pak? Ini kayaknya anomali. Sebenarnya gini, inti dari single user itu harusnya begitu ya. Jadi nggak boleh ada user yang bisa akses gitu. Biasanya jaringan juga dimatiin, ya. Ini Ini nggak mungkin bermasalah ke desktopnya kan Pak? kenapa? Nggak bermasalah ke desktopnya kan? Enggak. Kok desktop sih? Desktop apa sih? Kan kita nggak main di desktop. Kali aja gitu Pak, nyambung ke desktop dia Pak. Jangan menyangkut pautkan ya. Ntar saya yang disalahin lagi. Aduh itu. Ya. Hati-hati mal, jangan usil dulu. Sebetulnya harusnya begini, ya harusnya gitu. Tapi ternyata ini masih ada IP ya. Saya masih bisa makanya Pak. Saya baru kamu tidur. Iya. Waduh. Aneh banget Pak. Ya nggak apa-apa. Ini mungkin karena zaman ini ya. Kalau dulu ya isinya di server beneran biasanya gitu. Jadi jaringan juga servisnya dimatiin nih biasanya ya. Oke, sekarang coba reboot ya. Pak, Ya, saya masih bermasalah Pak. masih apa? Aldi Pak. Ya kenapa? Masih belum masuk ke rootnya Pak. Mana? Ini servernya mana? Ini udah di server apa di mana? Jangan di SSH. Langsung servernya. Nah, itu. Enter itu. Saya bilangin ini jangan main SSH. Ya. Iya Pak.
Ya, coba sekarang run level ketik. Tuh, udah 51. Ya. Ya, Pak. Oke. Tapi emang ini ada anomali nih, harusnya jaringannya mati ini harusnya ya. Jadi benar-benar nggak biasa diakses baik dari konsol maupun dari SSH sebetulnya harusnya. Ya, tapi kita lihat di sini kelihatannya status. Taruh, sabar. Sabar, belum direksum, sabar. Networknya apa ya? Listening. Sistem, taruh CTL. Oh, dia nggak mau. Udahlah. Oke ya. Yaitu mungkin kebijakannya begitu ya. Tapi kalau dulu ya biasa saya pakai server biasanya gitu. Apa beda Ubuntu dengan CentOS ya? Saya dulu ngopreknya di CentOS soalnya ya. Jadi kalau udah single user ya udah nggak bisa diakses dari klien ya, harusnya begitu. Karena tujuannya untuk itu, untuk emergency, untuk rescue. Oke. Pak, Ya, boleh request itu nggak, Pak? Ini Ubuntu servernya geser ke pojok kiri, Pak. pojok kiri, kenapa? Biar kelihatan kalau saya di sebelah kanan gitu. Kalau layar Bapak di sebelah kiri gitu. Soalnya kalau di sebelah kiri nggak cukup, Pak. Iya. Oke deh. Iya, Pak. Aduh, lost connection. Angel. Kutip Maaf nih, jelek ininya. Tapi kayaknya sih dari ininya ya, bukan internet itunya wifi-nya nih, wifi rumahnya nih. Oke, kita lanjut ya. Nah, langkah berikutnya kita reboot, lalu kita masuk ke menu grup ya. Nah, masuk menu grup itu lihat dulu punya saya ya. Ini saya sistem lah. Oke. Sistem CTL reboot ya. Atau power off dulu aja ya. Saya mulainya dari mati aja ya. Mana mau nggak? Lama lagi nih. Sebenarnya kalau main server tuh enakan, terserah, kalau saya lebih enak di CentOS sebetulnya ya. Kalau Ubuntu tuh terlalu banyak di custom, dimodifikasi ya. Jadi kadang-kadang kalau di CentOS nih harusnya kayak ini aja, contohnya etc resolve ya. Kalau di CentOS tuh ya tinggal kita edit aja etc resolve, udah selesai. Tapi kalau di Ubuntu kan nggak bisa, itu nggak permanen gitu ya, bikin ribet. Tapi ya nggak apa-apa lah. saya violet, Pak. Sabar, kalau nggak di ini aja, di close dari ininya nggak apa-apa ya. Kayak biasanya nanti ya, kalau mau masuk ke menu itu, kalau memang di hidden ya, kalau misalnya di hidden ya, kalau misalnya di hidden nih, ini tekan escape biasanya. Nah gitu ya, escape. Kadang-kadang bisa juga pakai tombol shift ya. Biasanya sih escape biasanya. Sampai masuk seperti ini nih. Ya. Nah, nanti kan di sini ada keterangan ya. Di bawahnya nih. Use the panah atas ya.
panah atas, panah bawah untuk memilih entry ya. Kemudian tekan enter untuk booting ke OS yang dipilih. Untuk edit ya. Edit command before booting or C for command line. Jadi bisa juga ke istilahnya ke terminal ya. Kalau kita tekan C, nah ini ke terminal nih. Ya. Kembalinya escape ya. Jadi kalau mau ke terminal, nah jadi kita bisa ngubah-ngubah juga nih ya perilaku bootingnya nanti ya. Kalau mau ngedit pakai ya seperti ini. Tuh, jadi konfigurasinya kelihatan ya. Nah kan ini bahaya nih ya, kalau orang bisa ngedit menu kan bisa ngoprek-ngoprek juga nanti ya, bisa bahaya juga. Nah kalau mau masuk single user ya, dari menu grab silahkan pilih, nah cari yang ada kata Linux-nya ya, kata Linux nih. Nah di sini ada kata Linux nih ya, Linux kita posisikan ke akhir baris pakai tekan tombol N. Nah seperti itu ya, gitu. Nah cuman saya nggak tahu kalau di sini ya, dulu sih bisa pakai single atau ketik angka 1 ya. Jadi banyak cara, nanti silakan dicoba ya. Bisa juga pakai ketik init sama dengan /bin/bash, bisa juga ya. Tapi kalau di sistem Diamond ya, bentar nih, saya belum nulis soalnya ininya ya. Kalau di sistem Diamond itu kita tulisnya sebentar. Mana ya? Masuk single user, sebentar. Maaf Pak, Ya, boleh nanya nggak Pak? apa? Pas tadi saya pengen nanya Pak. Pas tadi power off Pak, kan tadi kan sebelumnya di root tuh Pak ya. Sebelum itunya nggak. Sekarang balik lagi Pak di halaman login lagi. Emang harus kayak gitu ya Pak ya? Ya kan, gimana? kan defaultnya multi user. Defaultnya itu dan level 5. Oh, jadi kalau misalkan Kalau kita tadi power kan off, balik lagi gitu. Iya, kan tadi cuma pindah-pindah doang. Pindah ya, defaultnya tetap, kecuali kita gunakan sistem CTL set default. Nah, ganti tadinya graphical misalnya jadi multi user. Tapi paling 2 itu berubahnya. Nggak mungkin kita set ke 0 misalnya. Kalau ke 0 berarti mati terus dong. Ya kan? Begitu nyala mati lagi, dinyalain mati lagi, atau ke 6 misalnya, di setting ke 6. Nanti begitu dinyalain reboot lagi, nggak masuk nanti. Ya. Iya. Jadi yang memang nanti bisa digunakan itu multi user dan graphical, atau kalau pakai run levelnya run level 2 dan run level 5. Gitu. Oh iya. Ya. Gitu. Saya kira saya doang yang beda sendiri Pak. Enggak, memang defaultnya. Tapi ya ini agak anehnya, meskipun kita gunakan server, kan server harusnya nggak ada GUI. Ya, kan harusnya kalau nggak pakai GUI kan run levelnya 2, multi user. Tapi ternyata sama si Ubuntu server tetap di settingnya graphical target, anehnya gitu. Ya, nggak apa-apa. Emang rancangannya mungkin begitu. Ya, tapi tidak sesuai dengan konsepnya ya, kalau menurut saya gitu. Harusnya konsepnya kalau nggak pakai grafis ya harusnya multi user gitu kan. Ya. Iya Pak, makasih Pak. Ya. Oke, ini udah sampai sini. Ya, ntar saya lagi nyari kan. Belum masuk situnya, nggak tahu. Kelewat ya? Ya kalau kelewat di reboot lagi. Enggak, udah ini di grab Di menu. Masih di menu. Iya, di grabnya Pak. Ya, Tekan apa Pak? tekan E. Untuk ngeditnya E. Yang di Ubuntu nya. Ya, tekan E. Oke. Kalau mau balik lagi ke menunya escape. Ya. Oke. Gitu. Pak,
Ya, Enggak ada dirubah kan di sini kan tadi? Bentar dulu Belum, Pak. belum, Saya tadi belum. langsung belum. masuk ke halaman login langsung Pak tadi saya Pak. Bentar dulu Pak. Ya, direbut lagi. Kalau makanya jangan kelewat. Kalau ngelamun aja udah masuk ke login langsung jadinya. Makanya ini. Ya. Oke, sekarang coba dulu tambahan ini nyoba aja ya. Kita kan praktikum bereksperimen ya. Kita coba tambahkan single. Bisa nggak masuk ke single user ya? Jadi silahkan masuk ke menu ya, langsung tekan E untuk edit ya. Cari baris yang ada Linux-nya. Nah, ini ya. Lalu ke akhir baris tekan tombol N. Ya, coba tambahkan single. Nah, Pak, mau tanya Pak. ya. Punya saya dan kawan-kawan di sini langsung masuk ke apa tuh namanya? Login. Halaman login. Ya, Itu makanya di close dulu, di close. Tekan escape pas Li. masih ada ini nih. Li, Pas masih ada Oracle tuh. Ali. Jadi Iya Pak, ya. jadi kita perlu kecepatan, ya. Berapa kecepatan tuh? Ya, kecepatan Jangan bohong. menekan tombol escape. Kalau kelewat dikit, lupa dikit, udah kelewat, menunya nggak keluar tuh, langsung masuk ke sistem. Kecepatan adalah kuncinya. Ya. Aduh. Ya, saya tunggu. Ya, atau saya sambil ini ya. Sambil saya coba. Nah, Kata-kata bijak mulai. nanti kalau sudah ditambahkan kata singlenya ya, kemudian untuk bootingnya pakai Ctrl X atau F10, tekan F10 atau Ctrl X ya, silakan. Nah, saya mau nyoba dulu nih ya, mudah-mudahan berhasil. Kalau enggak ya nanti pakai yang cara lain ada lagi. Nah, ternyata sama ya, bisa nih. Langsung keluar apa? Press enter for maintenance or press Ctrl D to continue. Jadi boleh juga, bisa ya. Tinggal di enter. Nah, kita cek run levelnya nih. Run level. Oh. Ya, N1. Jadi dari booting sekarang ada di run level 1 single user. Oke, berhasil berarti ya. Jadi boleh menggunakan mengubah parameter di menunya dengan menambahkan kata single ya. Ini saya sambil bikin dokumentasinya nih, nanti saya upload ke ini ya. Pak, boleh nanya Pak? Ya, Di editnya itu di single itu di bagian mana ya Pak? yang ada kata Linux. Pas lagi di servernya. Linux, coba Linux. di Oh, present. yang Linux. Ada. Yang Present, ada. coba present. Bentar Pak, bentar. Single di bagian Yang- apa? Di akhir barisnya. Oh, Ini Pak, saya present. Udah kelihatan belum Pak? Bentar, saya di ini dulu. Saya Ini. Oh enggak. single bagian jomblo mah. Nah, Iya. Nah, ya. Di sini Pak. Tekan tombol N aja, Mal. Tombol Nah, N. nulis. Biar langsung ke akhir baris. Oh, Tekan N, Nggak bisa, N, Pak, tadi, N. Pak. Huruf N ya? Nah, bukan tombol N, END. Oh, iya ini. Kan ada home, ada N. Bukan huruf N, tombol. Bukan tombol huruf tapi apa ya, N, memang N tulis dibacanya N kok. nanti kira huruf N Pak, jadi keluar huruf N. Saya mencet N dari tadi Pak. Aduh. Akhirnya pakai manual Pak, digeser sendiri. Oh, di Bang. Boleh, tapi kan lama. Habis itu udah Pak. Single, ya. Single, F10 atau Ctrl X. Ctrl X. Oke, siap. Berhasil ini. Kalau habis klik
Tadi Klik, cari baris yang ada kata Linux. Oh iya. Oke, Mal bisa ya? Ya Pak, ini kontrol D ya Pak ya? Yes, Apa? kontrol. Siap. Enter dong, masa Pak. kontrol D. Kalau kontrol D berarti booting normal. Oke Pak. Oh, Kalau kontrol D berarti booting normal itu. Ya, jadi harus enter. Enter. Oke. Siap. Udah Pak. Ya, Ali bisa Udah Ali. nyampe root Pak. sip. Present deh, present. Bisa nggak Ali? Kelewat lagi kali. Kecepatan nih. Tadi Ctrl X tapi nggak langsung booting, Pak. Malah balik ke ini, yang menu sebelumnya, Pak. Masa? Belum di Mana coba lihat. belum ditambah. Ya, Pak. Coba lihat. Coba present. Ini kayaknya perlu 2 pertemuan ini. Tapi Prakteknya saya lama ini. Karena aku tadi Di- ulang kontrol awal Pak. lagi nih. Emang nyobain. Bentar. saya Ali? dulu. Bisa Ali? Iya Pak. Udah? Bisa Pak. Oh, Bisa, udah. Pak. Oke. Bisa Pak. Dim aja li. Ya diam lah Mal. Kalau ngomong terus kapan selesainya Mal? Iya. Apa nih sindir halus? Sasanganu. Present, Pak. Di sini kan ya, Pak? Kenapa? Yang mana sih yang itu? Ditambahin single di sini ya, Pak? Ya, di akhir. Ya, F10. ya. Tuh. F10 nih. Tuh, malah nambah P, Pak. Ctrl X aja. Ah, Ctrl X. Tuh, balik ke sini, Pak. Masa ini. lagi coba lagi. Eh. Mana? Cari Linux lagi berubah nggak? Ctrl X lagi. Oh, alhamdulillah. Bukan, tapi udah jangan-jangan singlenya hilang lagi. Iya, barusan nggak cek dulu, Pak. Iya, makanya dicek lagi. Ctrl X lagi. Bentar, Pak. Apakah masuk root? Oh iya, Kontrol D ya, udah. Pak? Ya, Enter. oke. Jangan kontrol D. Wow. Kalau kontrol D berarti booting biasa. Oh iya, Pak. Oke, sekarang cara berikutnya pakai init sama dengan /bin/bash. Coba bisa nggak? Kayak tadi lagi. Masuk menu lagi. Ini di reboot aja sistem. Saya belum diituin ya. Present Pak. Ya. Pak, bedanya ditulis sistem CTL reboot sama reboot doang apa bedanya? Pak? Sama. Ya? Bukan sama, efeknya sama gitu. Ya. Kalau dulu di sistem 5 nggak ada sistem CTL reboot aja. Ya, cuman kan di istilahnya ini kan masa-masa peralihan transisi. Jadi perintah-perintah lama itu masih bisa digunakan. Ya. Efeknya sama, ngerebut-rebut juga. Sistem CTE mana ini? Kan saya ngikutin arahannya nih. Sistem CTE reboot ya kan. Ya, meskipun pakai reboot bisa juga. Ya, kita reboot masuk ke menu lagi. Jangan lupa nih, kecepatan lagi nih. Jangan sampai telat. Sudah cepat ya Pak. Buru-buru. Oke ya. Tapi nanti bisa dicek ya, maksudnya ini si menu grupnya itu defaultnya hidden atau enggak. Nanti lihat di konfigurasi grabnya ya. Oke, ya, kemudian cari Linux lagi, tekan tombol END ya. Tambahin spasi dulu,
kemudian ketik init sama dengan /bin/bus, kemudian F10 lagi ya. Oke, jadi yang pertama ini tadi ditambahkan ada tambahkan, Singlenya nggak ditambah lagi, Pak? nggak singlenya diganti. Oh, Kata oke. single ini yang pertama, yang kedua tambahkan parameter init sama dengan /bin/bus, yang kedua nih. Nanti yang ketiga ya. Oke, kalau sudah ini nanti kita F10 lagi. Nah, coba bisa nggak? Ini nyoba, namanya eksperimen ya, praktek. Oh langsung ya, dia nggak nanya-nanya dulu nih, tapi coba Iya, ininya. Langsung Run gitu. levelnya. Oh run level angno nih, kalau ini agak-agak aneh ini ya, kalau pakai bass, karena nggak dikenal katanya bassnya ya. Kayaknya ini bukan sesuatu yang dianjurkan ya. Oh bassnya di USR bin dia ya. Coba reboot lagi, ganti jadi USR bin, mau nggak? Shutdown min air now. Nggak bisa juga nih. Wah ini jangan kalau gitu ya. Kalau dulu ada yang bisa nih pakai bin bass nih. Nggak bisa diapain, Pak. Nggak bisa dipapain ini. Power off coba. Nggak bisa Untung kelewatan juga. tadi. Boleh juga. Parah ini. Waduh. Kalau Beruntung berarti. untung kalau ada. Tel ini Saya udah duluan, aduh. Aduh, kena. nggak bisa juga tel ini. Pas yang bener jalan. Kalau disilang Tapi yang lain balik masih lagi nggak tuh, Pak? bisa Udah, jalan nih. ID urut padahal ya. Rootnya non lagi. Mantap Iya jiwa. makanya. Ya oke lah, di ini aja, dipaksa mati aja ya. Berarti ini jangan nih ya. Ini berarti tidak direkomendasikan Fatality ini. ya. Nah, dulu sih bisa ya pakai yang gini. Abang Ya. woi. Berarti Angel, single wes. masih bisa single. Sange ya. Oke ya, di power off aja biasa. Nanti dijalankan lagi. Oke, sekarang yang ketiga. Coba tambahkan parameter sistem D apa nih? Target unit sama dengan rescue titik target. Nah, coba nih yang ketiga ya. Oke, kita jalankan dulu. Oke, ya, biasa lagi, cari baris yang ada Linuxnya, lalu tekan tombol N ke akhir baris, tambahkan sistem D unit sama dengan rescue. Ini cara sistem D berarti ini ya. Sebenarnya yang paling benar mungkin ini harusnya. Nah gitu ya. Harusnya, tapi kan belum kita coba ya. Kalau sudah biasa F10 lagi.
Nah, ini bisa ya. Enter, lalu run level. Oke. Jadi dua aja ya, yang apa boleh digunakan, yang pakai single atau pakai sistem D unit. Ya. Kalau dulu bisa pakai kata satu, tapi saya malas terlalu banyak nyoba. Nanti kalian kalau mau nyoba silakan. Kata singlenya diganti jadi angka 1. Ya, tapi mungkin udah nggak berlaku ya. Oke, jadi yang berlaku hanya 1 dan 3 ya. Nanti di praktikumnya yang kedua nggak usah di ini ya. Oke, udah nyampe sini. Boleh nanya Pak? Ya. Ini jadi praktek ini kalau misalkan kita maintain server ya Pak, digunain ini Pak? Iya, di server. Oke. Nah, ini Iya, Pak, belum pengamanannya belum. Ini Iya, baru tahu. kalau tapi ini bisa digunakan kalau misalnya kita butuh akses ke misalnya password rootnya lupa misal ya. Mungkin administrator. Kan kalau di Ubuntu nggak pakai root ya. Password administrator lupa. Nah, bisa masuk ke sini nanti tinggal di passwd. Ya kan? Passwd misalnya administratornya siapa, usernya Dudi misalnya kan, tinggal karena ini udah jadi root nih, tinggal password Dudi. Nah gitu ya, salah satu fungsinya lah ya. Tapi kalau di distro lain yang rootnya tidak di disable ya kadang-kadang juga sama, password rootnya lupa, nah bisa masuk ke sini ya gitu. Itu berarti berguna juga ya. Berguna juga pas kita lagi lupa password ya Pak ya? Iya, password root terutama ya. Kalau password kalau password user biasa kan asal root atau administratornya nggak lupa kan bisa pakai administrator. Tapi kalau password administrator atau rootnya lupa gimana? Nah, salah satunya pakai ini. Ya. Kalau ini nggak bisa, nanti terakhirnya ujung-ujungnya pakai live CD atau live USB. Bisa juga, ya. Oke. Nah, ini salah satu keuntungan ya. Jadi kalau kita tadi password rootnya lupa, bisa di recovery pakai cara ini. Tapi ya ada kelemahannya juga. Nanti orang yang sudah paham, waduh, bisa masuk ke sistem tanpa tahu root. Nah, jadi kadang-kadang ya istilahnya dicegah agar tidak langsung masuk sebagai root, jadi harus memasukkan password root. Cuman kebalik nanti, jadi kalau lupa password root ya nggak bisa pakai cara ini jadinya itu ya. Oke, sekarang kita ke sistem default dulu ya. Sistem default, sistem CTL default ya. Jadi masuk ke sistem yang biasa. Lama lagi. Jadi ya mungkin ditimbang-timbang aja mana yang lebih lebih aman, lebih nyaman buat si admin ya. Apakah rootnya di disable ya, tapi mudah masuk ke single user, atau tidak mudah masuk ke single user tapi rootnya jadinya nggak di disable ya. Oke, jadi kalau mau misalnya tadi kalau mau masuk single user harus memasukkan password root, maka si password root harus di enable nih ya. Kalau kita lihat head -1/etc shadow, coba dieksekusi ya. Pakai sudo ya. Nah, itu kan dikasih tanda seru tuh untuk root ya, kolom passwordnya, artinya root tidak boleh login ya, atau di disable lah ya gitu. Nah, kalau tadi single user harus memasukkan password root, maka ya user rootnya harus dikasih password
Ya, kita uji coba aja, nggak apa-apa ya, ini namanya praktikum. Ketikkan sudo password root. Ya. Masukkan password rootnya ya. Jangan yang susah-susah, yang gampang. Kalau nggak samakan aja dengan usernya. Ya. Nah, sekarang jadinya begini nih. Sudah ada passwordnya nih. Ya. Tuh, ada $6, $G dan seterusnya. Ya. Oke, silahkan dipraktekkan dulu. Yang ketinggalan teriak aja. Ya. Ini Pak, kurang jelas Pak. Kurang jelas ya. Habis gimana ya kalau Tapi tadi bisa SS saya. Coba ya. Kalau bisa SS saya, alhamdulillah. Ini berapa IP-nya? Berarti harus pakai bridge dong saya nih. (116) coba ya, bisa nggak? Enak nih kalau apa? SSH Dudi. Bisa Pak. Ini makanya anomali, nggak sesuai konsep ini. Makanya. Padahal seharusnya single user itu nggak bisa diakses dari klien ya. Itu nggak apa-apanya. Ada keuntungannya juga. Nah, bisa ternyata ya. Oke, jadi tadi apa? Di kiri ya. Berarti ini saya inikan dulu. Segini kelihatan nggak? Ini ya. Oke. Ya Pak, kelihatan Pak. Jadi tadi head -1 pakai sudo ya, karena ini etc shadow nih. Head -1/etc shadow. Ya, nah ini sudah dikasih password ya. Tadinya belum, kasih passwordnya sudo password root. Gitu ya. Nah, ini perintahnya. Jadi hasilnya begini. Nanti kalau mau di disable lagi, tinggal dihapus dulu. Ya, kalau mau di disable lagi ya, pakai min D dulu. Sebenarnya langsung min L boleh ya, tapi nanti passwordnya tetap ada. Kalau pengen kembali ke asal ya begini. Ya. Nanti hasilnya begini. Nah, kembali ke asal. Ya. Oke, tapi saya mau tambahin dulu ya. Passwordnya saya tambahin dulu. Karena kita tujuannya agar tadi single usernya nggak langsung masuk, tapi harus memasukkan password root. Oke, kalau sudah, kita pindah lagi ke single user ya. Sudo kita coba systemctl rescue ya. Anehnya di sini tetap ini ya, tapi aslinya, nah ini udah begini nih. Ini aslinya nih. Nah, ya. Nah, jadi di sini nggak bisa langsung enter. Di situ ada keterangan give root password for maintenance, bukan press enter. Ya. Jadi kalau di enter nggak bisa, login incorrect. Ya. Jadi harus mengetikkan password rootnya, baru bisa masuk ke single user. Nah, gitu. Ya. Jadi silahkan nanti dipertimbangkan. Ya, mau pakai cara yang mana. Tapi nanti Pak, bisa ya. coba itu pengen lihat yang di itu terminal. Ya. Pak, Ya. tanya Pak. Ya. Saya kan kalau masuk ke pakai init 1 boleh nggak Pak? Tel init. Init saya pakai Pak, init. Pakai tel init aja, jangan init.
jangan ini dah. Ya, init nantinya udah beda ininya kalau di sekarang. Kalau dulu sih boleh pakai init. Oh iya Pak. Ya. Tapi terlanjut Pak. Init soalnya initnya sekarang konotasinya sama dengan sistem D. Ya. Jadi pakai tel init boleh, tel init 1. Meskipun init masih bisa juga sih sebetulnya ya. Iya. Ya. Tapi biar nggak kebawa maksudnya, biasain yang benernya gitu. Tel init juga sebenarnya udah mulai akan ditinggalkan. Yang benernya ini sistem CTL rescue. Ya, tapi masih bisa tuh init tel init. Ya, sebetulnya untuk pindah-pindah yang lebih benar itu tel init. Ya. Iya Pak, siap. Aduh, lupa. Saya udah pakai time out, nggak apa-apa deh. Pak, Ya. biar bisa SSH lagi harus keluar dari root dulu ya Pak? Yang mana di nih? servernya. Yang mana? Nah, kan harusnya bener. Oh, tadi karena itu ya. Karena sudah connect duluan jadi dia nggak otomatis di logout ya. Iya Pak. Berarti bener dong. Cuman tadi karena udah SSH duluan dia aneh ya, harusnya putus tuh. Ya, harusnya putus. Kalau sekarang bener nih. Tapi nggak putus pun nggak bisa ngapa-ngapain. Ya harusnya. Tapi tadi kok bisa sih siapa? Kamal ya? Saya masih bisa Pak. Tuh, IPA. makanya aneh si Kamal ini emang anomali Saya mah. doang emang. Kamu Seperti tuh biasa Pak Dudi, kalau Iya. Kamal makanya saya tadi heran juga kok masih bisa gitu loh. Harusnya udah nggak bisa. Ya. Karena servis apa SSH-nya juga harusnya udah putus ya. Iya makanya Pak. Sistem CTL status SSH. Tuh, kan inaktif sebetulnya harusnya nih. Ah, Kamal nggak bener nih. Tahu nih Pak. Kemarin aja pas yang lain down saya masih bisa Pak. Waduh, berbahaya itu. ganti kamu yang down lainnya bisa Mal. Mal, Makanya. Mal. Oh iya Pak. Hati Mal punya ilmu nanti matinya susah loh, Mal. Ilmu apa Pak? Oh, Boljuk juga. Ilmu nggak punya ilmu apaan Pak saya Pak. Oke ya. Ada yang masih ini bermasalah? Ya, jadi Iya, Pak. tadi caranya agar nggak langsung masuk single user berarti rootnya dikasih password ya. Tapi Pak, mau tanya Pak. ya Pas saya tim out wait for input itu mana Tapi masih bisa deh. Masih bisa memang kok. bisa harusnya. Lihat-lihat file-filenya kan masih bisa. Pakai SSH. IPA masih bisa kan? Trik. Iya. ini Pak. Ya memang harusnya begitu sih rescue. Enggak, itu kan tampilan doang, time out, auto logout, tapi kok masih di situ ya, masih di slab. Ini kamu SSH kan? Iya Pak. Ya enter mau nggak? Masih bisa ngetik tapi itu masih bisa juga. Ya itu sih ini doang, warning aja nggak apa-apa. Tapi nggak Pak. Tapi Pak, kalau kembali kamu ke- logout, kamu nggak bisa connect lagi harusnya. ini berarti nggak apa-apa Pak. Ya nggak apa-apa itu. Lihat di servernya aja. Yang servernya lihatnya jangan yang SSH-nya, yang server. Kondisi sebenarnya itu ada di server. Ya. Kelemahannya berarti nih. Makanya nih, mantap. Oke, ini Dalam bahasa Ubuntu. baru satu topik nih, masih banyak ya. Ini udah mau 2:30 aja nih. Wah, berarti harus 2 pertemuan ya. Nggak apa-apa. Pak.
gasken. Iya Pak. Oke, lanjut ke memberi password di Grabnya ya. Atau ini balikin lagi ke asal ya? Presentasi. Ntar dulu. Kembalikan ke asal dulu nih passwordnya ya. Wait, Default lagi Pak ya. Ke default dulu ya Pak. Ya, sistem CTL default, baru nanti kasih tadi ya. Ntar dulu. Sistem CTL default dulu ya. Oke, ini saya akses lagi. Oke, jadi untuk kembalikan password rootnya agar di disable lagi ya. Sebenarnya boleh langsung ya. Boleh langsung pakai min L. Kalau pakai langsung pakai min L ini sama ya. Di disable tapi nah, maksudnya passwordnya ada, cuman dikasih tanda seru di depannya, artinya sama-sama disable sih ya. Tapi kalau pengen sama seperti asalnya, jadi cuma tanda seru doang, berarti passwordnya dihapus dulu ya. Dihapus dulu pakai min D dulu, min D. Nah ini kan hilang nih, baru kasih tanda serunya pakai min L. Nah gitu ya. Tapi terserah ya, boleh langsung passwordnya masih ada tapi di disable boleh. Berarti sekarang kalau mau masuk single user berarti tanpa password lagi ya. Mana udah? Bentar Pak, bentar. Ya. Gak usah dicoba ya, nanti cobanya sendiri aja lah. Lama soalnya. Reboot lagi ya, capek deh. Udah Pak, lanjut. Nah, oke, berikutnya ini untuk menambahkan password kalau mau mengakses menu Grab ya. Oke, yang diedit sudo, saya pakai Vim ya, kalian pakai Nano. etc default. Ntar dulu, saya pengen lihat dulu nih. Itu di Passwordnya apa ya? host di host Di desktop Oh ya. sorry. Oh iya, saya tadi dulu Keluar deh Pak. ya. Nah, saya tadi pakai ini sebenarnya, timeoutnya udah di ini, sebentar ya. Oke.
sudo vim etc default graph. Nah, kita lihat di sini ada ini ya, graph default 0 itu berarti yang paling atas ya. Nanti kalau ada menu ya, berarti dia kalau kita nggak milih otomatis masuk ke menu yang pertama lah gitu ya. Maka di sini ada graph defaultnya 0 ya, ini. Kemudian di sini ada graph timeout style. Nah, ini hidden ya. Nanti kalau misalnya pengen otomatis ada menu, ini diganti jadi menu ya, hiddennya diganti jadi menu ya. Kemudian ada graph timeout ya. Nah, ini harusnya jangan, ini kalau kita pakai apa, menu misalnya, nah itu timeoutnya berapa lama nanti menunya tampil ya, jangan 0. Kalau 0 nggak bisa milih dong ya. Jadi nanti mungkin dikasih 5 gitu ya. Nah, ini nanti diubah nih ya, ini ganti jadi menu, ini jadi 5 gitu ya. Paling ini yang bisa di itu ya, diubah. Nah, gitu ya. Tapi nanti agar berlaku, ini harus contoh ya, kita ubah misalnya ya, ini saya ubah jadi menu, ini saya ubah jadi 5 ya, contoh ya, ini saya ubah. Nah, nanti untuk ininya kita update sudo update min graph. Nah, ini ya, jadi dia nanti akan buat namanya boot graph.cfg ya. Baru sekarang kita reboot ya, reboot. Jadi kalaupun gak ditekan, dia otomatis muncul menunya selama 5 detik harusnya ya. Tuh, nanti di sininya ada detiknya nih ya. Nah ya, di bawah ada tuh ya. Kalau waktunya ingin berhenti ya, kita pindahkan highlightnya, jadi waktunya berhenti ya. Jadi kalau mau booting kita harus enter gitu ya. Silakan dicoba. Tapi kalau cuma satu OS-nya kayaknya menunya nggak perlu tampil ya, kalau cuma satu. Tapi kalau 2 ya mungkin lebih baik kalau ada menunya dulu, bener nggak? Oke. Oh, nggak mau. Gimana? Udah bisa dicoba? Ali bisa nyoba, Ali? Bisa Pak, bisa. Ya, jadi nanti muncul menu otomatis ya, selama 5 detik tuh. Ya, jadi carinya di sini etc default ya, kemudian edit file namanya graph. Nah, ini ya. Jadi yang diubah stylenya sama timeout. Ya, style sama timeout ya. Kalau mau dikembalikan, ini jadi hidden, ini jadi 0 ya. Tapi kita harus cepet-cepetan ya, tekan tombol escape ya, nggak apa-apa. Di update lagi graphnya ya, sudo update graph. Maaf saya mau tanya Pak. Ya,
Ya diam-diaman dong, jangan ribut. Mana coba lihat. Mana di present. Wah, cameo panik. Iya, udah itu mah di close aja itu. Ya. Kamu jangan-jangan ada yang diubah itu. Ya udah close dulu, coba nyalain lagi. Jangan-jangan ada ini tuh. Sama aku juga. Makanya nih hati-hati nih main ininya ya, ngeditnya jangan ada yang itu loh. Sama tetap gitu lagi. Jangan bandel tangannya ya. Kebanyakan ribut sih. Sama. Tahu nih. Baik-baik aja Pak, kayak aku. Oh, gitu lagi, Pak. Ya udah coba ke single user. Masuk single user. Ke menu. Ya, single user coba bisa nggak single usernya? Sama ini. Kacau deh. Ya, hapus lagi dong. Kok bloknya nggak ada katanya? Coba ke itu, ke konfigurasi VirtualBox-nya. Ada tapi ya. Ubuntu server condis. Waduh. Sama lagi. Kamu coba ke advance. Ke advance. Ya, enter. Ke recovery mode coba. Yang mana, Pak? Iya itu. Sama kernel offset apa sih? Offset ya. Kernel panik. Panik nih offset. Kamu pakai itu aja, pakai ISO-nya lagi, ISO. Itu matiin dulu, pakai ISO. Aduh, berisik banget itu. Tahu. Settingan mikrofonmu beda Ki kayaknya. Rame bener. Kalau mic tuh samping bicara nggak terlalu jelas masuknya. ISO-nya yang itu, pakai ISO yang desktop. Gigi, Suara astral. pakai ISO-nya yang desktop. Oh, yang desktop. Ya, Ya udah stop. try ya, jangan install, try Ubuntu. Ya, Pak. Tadi kayaknya kena file sistemnya apa gimana gitu ya, Pak? Ya nggak ketemu file sistemnya, rootnya. Oke, yang lain. Pak, Ya, Restoran tuh. siapa lagi? Ini Pak, Fajar. ini mau nanya Pak. Ya, Ini tombol menu kok jadi nggak jalan gimana Pak? tombol apa? 6 blok. Hah?
Unlock yang tombol belah kanan tuh, belah arka. Numlock. Iya, Maksudnya gimana? Numlock. Numlocknya nggak nyala pak. Mau ngapain emangnya? Bukan. kalau di Ubuntu, tapi kalau di Ubuntu asli nyala Pak, Nggak nyala. apa-apa. Kalau di virtual enggak. Apa itu udah. Yang harus sebenarnya sih Fajar. Mau ngapain? Boleh WSD-nya nggak bisa. Tapi Hah? Karena buat nulis angkanya gitu Pak. Oh, angka kan masih ada tombol angka di itu di sebelah kiri. Nah, keyboard bagian kiri. yang atasnya rusak Pak, nggak nyala. Apanya? Yang atasnya yang nggak nyala, gitu. Keyboard angka yang sebelah kiri pak katanya nggak nyala. Kemarin kena air. Beli baru. Direbut kayak begitu juga, unlocknya nggak mau juga. Udah dari tadi Pak udah. Hah? Tetap aja. Bukan karena yang itu ya Pak. Bukan lah. Nah ini nih, jangan ngait-ngaitkan ya. Orang nggak diapa-apain. Iya Pak. Ini nih, saya nggak suka nih. Benernya nggak Pak? Coba di FSCK dulu. Fdisk dulu, fdisk min L. Sudo. Oh iya, sudah. Aduh, ngelak. Awas udah. Ngelak, Pak. Nggak muncul nih. Ngelak, Pak. Oh nge-lag. Lama sekali. Sama. Di sini udah muncul Gi. Nah, baru muncul, Pak. Baru muncul dulu katanya, Pak. Ya udah coba yang SDA2 di FSCK. Aduh, ngelaknya. FSCK/dev/SDA2. Ya, Pak. Bisa, Pak. Ngelak banget, Pak. Lama sekali. Bisa nggak Gi? Loh, kok mereka? Kayak saya aja Pak. Saya sama kayak gini.
Ya boleh, siapa aja. Halo Pak, Ya, mana udah? FSCK, DFS2 ya? Ya. SDA2. Oh, pakai root sudo. Sudah. Ngelek lagi. Tadi kayaknya mau ganti sama siapa tadi? Oh, Acep ini ya. Sama juga Acep. Coba cek ketik sudo FSCK dev SDA1. Enggak nih cek. Oh, enggak. SD2, SD2. SDA2. Ya. Clean SD3 coba. Unmute ya. Cuma gitu doang. Coba di Mon. Pakai sudo. Sudo spasi mon On. slash Dev SDA2. spasi Belum atuh. Ke MNT / MNT. slash mnt slash depannya. Ya. Ya. Coba ke MNT. CD MNT ya. Coba ls min l. Nah. Kok ini langsung ini boot. Ini bootnya dipisah ya. Berarti SDA Di unmount dulu. nggak pakai n, Umon. pakai n. Ya, umon / MNT ya boleh pakai dev SDA2. Bentar. Nggak pakai kalau umon udah sampai situ. Oh, CD dulu, CD. Ya, baru ya. Oke, sekarang ganti jadi SDA3 yang di monnya. Yang tadi aja, cep. Biar nggak ya. Nah ini yang SDA3 ya. Ya, ntar. Oke, apa tuh? Oh, pakai LPM ya. Wah, LPM mah repot nih. Ente pakai LPM. Otomatis itu kali ya, pas partisi ya otomatis dia LPM. Iya, Pak, nggak dirubah-rubah Pak. Ini nih Nggak kalau manual ya. LPM Dirubah ribet, cuman partisinya aja Pak, yang apa ininya LVM-nya nggak dirubah Pak. Bukan partisi biasa. Kumaha tuh. LPM kayaknya nih yang bermasalah. LPM gimana caranya ya? Wah, ribet lagi ya. Pakai yang lain aja deh dulu, yang desktop kayak apa gitu. Sambil cari itunya. Emang tadi kenapa ya? Ada yang dirubah ya? Tadi habis ngerubah grup aja tadi Pak. Iya, maksudnya kan kalau sesuai arahan kan nggak akan error. Iya, kurang tahu juga Pak. Tadi cuman ngerubah yang style yang hidden sama timeout 0 jadi 5 tadi. Cuman 2 itu Pak ya dirubah. Terus sudah update grup, udah reboot, terus pas booting gitu Pak, kernel panik. Saya panik Pak.
Gimana ya? Tapi saya juga LVM nggak apa-apa. Udah pakai yang lain dulu aja. Harus pakai server atau bisa pakai Ubuntu desktop, Pak? Bisa desktop nggak apa-apa. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Daripada lama lah. Oh iya, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke, bentar dulu. Ini ngasih password ya. Ngasih password atau password nanti dulu ya. Kayaknya saya harus ngoprek dulu nih. Kita ke mana nih? Ini kan udah ya. Ini udah. Ini nanti aja deh. Harus banyak ngoprek kayaknya, takut masalah lagi. Oke, sekarang yang ini dulu deh. Ya, yang itu minggu depan kayaknya. Konfigurasi autentikasi ya. Cep, gantian cep. Ini kalau nggak salah sebetulnya udah ketika membahas user dan group ya. Jadi kalau di sistem operasi yang multi user ya, kalau mau mengakses sistem biasanya harus mempunyai akun ya kan, mempunyai user dan password ya. Nah, di Linux sendiri secara untuk saat ini ya, secara default sudah menggunakan shadow ya. Jadi kalau aslinya dulu waktu masih di Unix, si password user itu disimpan di etc passwd ya. Nah, di sini nih simpannya ya. Jadi kalau saya tampilkan di sini ya, tulis saja ya, /etc passwd. Nah, di kolom kedua ya, kan udah belajar ya user dan password, user dan group ya. Nah, ini kolom kedua itu aslinya di situ ya, aslinya di situ. Tapi kemudian si etc passwd ini ya secara defaultnya ini harus bisa dibaca oleh semua user ya, tidak hanya oleh super user. Nah, ini kelemahannya. Jadi meskipun sudah dienkripsi tetap nantinya lebih mudah diakses ya. Artinya dibuat shadow password ya, dibuat shadow ya, dibuat shadow. Nah, kita bisa mengubah nih. Kalau mau nyoba-nyoba nih, kita ubah dari shadow. Ini kan sekarang shadow nih ya, tanda-tanda shadow. Pertama kolom di etc passwd ya. Kolom keduanya ini biasanya kalau nggak diisi F, diisi tanda asterisk ya, tanda asterisk. Kemudian akan terdapat file namanya etc shadow. Nah, ini ya. Nah, sekarang coba kita ubah ya. Ini buat apa namanya, buat nyoba-nyoba aja. Kita ubah dengan menggunakan pw-uncon ya, sudo pw-uncon ya. Nah, kita lihat sekarang si shadownya udah nggak ada nih, karena sudah diubah menjadi yang tidak pakai shadow ya. Kalau dilihat misalnya /etc passwd. Nah, sekarang passwordnya jadi ada di etc passwd ini ya, di etc passwd ini gitu ya. Nah, jadi kelihatan oleh user biasa, tapi emang ini kelemahan ya. Untuk grupnya sama, kalau grupnya pakai apa ya,
namanya, man pw GRP ya, kalau grupnya pakai GRP ya, tapi ini contohnya pakai PW aja. Kalau mau dibalikin ya, jadi kita gunakan PW con. Nah gitu, ini kembali ke asalnya lagi ya. Ini sekedar nyoba-nyoba aja nih ya, karena sebenarnya ini udah cukup secure ya untuk password ya. Kita lihat sekarang hasilnya, ini sudah kembali tuh, jadi diisi dengan X lagi, lalu shadownya juga sudah ada lagi ya gitu. Oke, cuma sekedar itu aja nyobanya ya. Silahkan kalau mau dicoba. Jadi yang pertama perintahnya adalah pw uncount ya, yang ini nih, sudo ya. Nah, kemudian lihat bahwa shadow udah nggak ada, kemudian passwordnya sekarang ada di etc passwd ya. Kembalikan ke shadownya lagi pakai pwcon ya, sudo pwcon ya, kemudian dicek sekarang udah hilang dari etc passwd, kemudian dikembalikan ke etc shadow ya. Pak Dodi, Ya, PW unconf itu buat apa ya? mengubah ya, tadinya pakai shadow password menjadi pakai etc password doang ya. Memang itu unsecure, saya mau nyoba doang ini, ngoprek aja ya. Yang benar sebetulnya yang tadi yang ada shadownya ya, jadi lebih aman ya. Tapi saya mau nyoba ya, gimana mengembalikan dari shadow ke password biasa, kemudian kita balikin lagi ke shadow password gitu ya. Jadi mengembalikan ke password biasanya yang ini pw uncount ya, kemudian mengembalikan ke shadownya pakai yang pwcon gitu loh. Cuman nyoba doang ini ya. Ya Pak, makasih. Ya, dicoba silakan. Oke, sudah nyoba doang ini ya. Dulu juga udah pernah dicoba sebetulnya ketika belajar user dan grup ya. Oke, lanjut ke sini dulu ya. Cara berikutnya untuk mengamankan server kita adalah dengan membatasi terminal yang bisa digunakan untuk login oleh root ya. Cuman kalau di Ubuntu kebetulan rootnya nggak bisa langsung akses ya, jadi lebih bagus sebetulnya. Tapi misalkan ya kita pakai distro yang lain, atau kayak tadi misalnya, saya pengennya lebih memilih kalau mau masuk single user itu memasukkan password,
Tapi nanti dibatasi nih. Ya, user root kalau mau login dibatasi misalnya. Ya, nah nanti ada file namanya secure.tty. Ya, tahu nih di Ubuntu berlaku nggak nih? Ya, kita coba aja. Ya, coba lihat isi dari etc secure. Oh, nggak ada ya secure.pty nya ya, atau ditambahin aja ya secure.pty. Oh ya, ya, jadi kalau nggak ada ditambahin. Pak, Ya, mau tanya Pak, ya, punya saya nggak jalan Pak pas di di apa itu namanya, pas login mana macet coba, di mana coba lihat. Recently kenal panik lagi. Ah, sama ini. aduh penyakitnya sama. Ya kenapa ya? Bingung juga ini. Kacau. Astaga. Diapain sih? Gara-gara ini tadi tuh yang hidden diganti menu sama Enggak mungkin, wong saya nggak apa-apa, gimana sih? Bukan karena Kita ya itunya. sehat-sehat aja kita. yang dirubah sama saya itu doang, Pak. Iya, tapi nyatanya saya nggak apa-apa. Wong apa namanya? Nggak mengubah ke file system kok. Ya. Oke, Ali nanti tunggu itu. Gigi mau ngoprek ya. Ini saya bisa Pak, errornya sama tadi Pak. Terus bisanya gimana? Tuh, sehat. Bisa dibantu sama Bang Jaya Pak. Tuh, Wih, ya mantap. Gimana Jay? Bocok juga. Effendi selangkah ke depan nih. Kayak mahal Pak. Coba. Kasih tahu Effendi. Reset Caranya Aku tuh. tahu saya Pak. reset. Reset. Ya, Open cam lah. Soalnya kalau nggak lihat sendiri susah juga nggak ngoprek sendiri ya. Suruh gigi aja reset. Macam-macam. Suruh gigi itu kayak nak nurali aja dah suruh reset. Wah, ya bahasanya pakai bahasa kan baru dong. Minta bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. kata orang ya. Kata orang. Mana ini? Punya nurali errornya gimana Pak? Ya? Nggak, caranya aja. Tadi gimana caranya? Diapain? Mana sih Jayanya? Jayanya suruh ini. Kasih ke dokternya, Ben. Ya, Ben. Ini tahu. Baru pilih yang ini, yang nomor 3. Oh, ke ini dulu. Ke versi yang lain. Sore ini. Coba suruh yang gini, coba suruh gigi gitu. Itu jangan ya tahu sok. Berarti Coba si Gigi apa Nulali cobain kayak tadi. dicoba ke versi yang sebelumnya mungkin ya, bisa jadi Iya gimana? itu lagi apa? Lagi upgrade kayaknya. Coba yang astagfirullah. Ben, Ben. Coba Gigi sama ini coba masuk ke menu, pilih apa si Ubuntu-nya Masih versi proses, sebelumnya coba. Masih proses. Baru di ini lagi Boleh. di Oh bisa Pak, Bisa. bisa.
Gigi juga bisa, Gi. Ya. Gimana tadi? Oh, Arif Pak? juga ya, Arif. Menu edit yang tadi, Iya, Arif. Pak. Menu edit yang tadi. Ke menu Wih, pilih versi yang lain kan, di situ ada kalau Bawah yang udah pernah upgrade kan berarti ada beberapa menu tuh Ubuntu-nya. Boleh juga. iya. tim. Yang mana sih? Maksudnya gimana? Belum, Pilih versi. Tapi nanti kalau milih yang apa defaultnya gitu lagi berarti mungkin upgrade-nya belum selesai kayaknya. Waduh, kenapa? Kok? Oke, ya, bentar. Bentar, nah pilih yang bawah tuh. Ubuntu web yang 54059. Jangan yang recovery-nya. Jangan recovery yang biasa. Jangan yang recovery milihnya. Udah lanjut. Mengganggu juga. Itu kan masuk itu dulu terus. Bukan recovery. Oh, yang bukan. Terus masuk sini nih. Iya. Effendi, radar. Itu keluar aja itu. Udah risam aja itu. Risam udah. Enter aja. Risam. Matiin dulu. Advance. Sabar. Wah. Jadi, Oke. Nah, coba enter. 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 Allah. Kalau sudah bisa, Pak. Udah. Bawa. Enggak diapa-apain enggak di sininya? Langsung keluar aja gitu. Nanti di-upgrade dulu itu kayaknya bermasalah tuh upgrade-nya. Versi kernelnya udah beda ini. Ah, kok gini jadinya? Nanti di-upgrade aja ya. Upgrade terus coba apa kalau udah selesai balik ke pilih yang normal lagi. Ya. Oke, sip. Diapain, Pak? Di-upgrade sudo apt upgrade. Oh, ya. Oke. Udah jam 3 tapi ini, ya. Nanti lanjut pekan depan aja ya. Ini masih banyak ini. Wow. Wah, kuota nih lama juga nih. Ya nggak semua aja ya. Nanti kita pilih aja ya. Yang lainnya nanti dicoba dipraktikkan sendiri. Nanti saya buat dulu praktikumnya. Belum selesai. Kira. Ya. Oke, udah enak saya udah jam 3, udah lewat setengah jam. Kita akhir dulu. Kalau yang teorinya udah ya. Yang teorinya silahkan di-download di Pijar udah ada, cuman praktikumnya. Ya. Iya, Pak. Ya. Harus banyak dioprek lagi. Banyak yang berubah soalnya dengan di CentOS beda jauh. Oke, kita Iya, Pak. baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan yang mau